Anies dan PDIP dulu adalah lawan berat, kini menjadi saling tertarik untuk maju di Pilgub Jakarta. Cie, Pak Anies dan PDIP dulu lawan berat, sekarang mesra banget. Sekarang mesra Pak banget. Anies juga katanya tertarik juga ya? Iya, menarik juga Pak Anies. Dan Mbak Puan juga bilang menyatakan ketertarikan kemarin. Iya, menarik. Jadi Mbak Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju untuk pemajuan PDIP juga menarik. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan gak lama lagi sampai pada kesimpulan. Tapi PDIP menarik ya Pak? Menarik. Wow, Pak Anies loncat-loncat partai lagi guys. Tahun 2017 di Pilgub DKI Jakarta, Pak Anies ke Gerindra dan ke Pak Prabowo ya kan, serta PKS juga untuk diusung maju di Pilgub DKI Jakarta 2017 melawan Pak Ahok, partai PDIP ya kan. Waktu itu sempat juga tuh habis loncat dari Gerindra, loncat ke Demokrat. Ya kan, itu diusung untuk Pilpres ya kan bersama Mas AHY. Ternyata cancel. Nggak jadi. Loncat lagi ke Partai Nasdem ya untuk diusung di Pilpres 2024 kemarin. Ya kan? Sekarang mau coba-coba loncat ke Partai PDIP. Mungkin nggak kira-kira kawan-kawan, ha? Dulu tahun 2017 sepertinya musuh bebuyutan tuh antara Pak Anies dan Pak Ahok ya kan untuk memenangkan di Pilgub DKI Jakarta 2017. Sekarang sepertinya mau mesra-mesraan, saling tarik-menarik ya kan. Partai PDIP bilang Pak Anies menarik, Pak Anies bilang PDIP menarik. Mungkin nggak kalian rasa Partai PDIP dan Pak Anies ini bersatu? Mungkin nggak? Saya rasa nggak mungkin kawan-kawan, ini hanya gimmick menurut saya. Memang benar politik itu dinamis, di mana ada keuntungan, ada peluang baru ambil. Tapi jangan gitu juga ya kan. Partai PDIP partai besar harusnya mengutamakan kader-kader terbaiknya. Bapak Jenderal Andika Perkasa, Bu Risma, Pak Ahok yang jelas-jelas mempunyai track record sangat amat baik dalam memimpin ya. Jangan jadinya lari ke Pak Anies yang kemarin jelas-jelas kalah di Pilpres. Atau jangan-jangan Partai PDIP masih trauma kemarin usung kader terbaiknya Pak Ganjar di Pilpres 2024 ternyata kalah juara nomor 3. Ya, janganlah, udahlah yang lalu lupakan ya. Oke, semangat. Ya, ternyata masyarakat tidak percaya dengan adanya persatuan menyatukan antara Anies Baswedan dengan PDIP dikarenakan adalah musuh bebuyutan dan masyarakat menganggap hanya gimmick saja. Aduh, kasihan dong Anies. Kabar yang begitu mengejutkan hari ini bahwa Puan akui PDIP tertarik usung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Ini gimana begitu kan ya? Apakah Anies Baswedan hanya dijadikan kambing hitam sebagai oposisi biar bisa mereka melawan ya keluarga-keluarga Jokowi? Biar mereka bisa melawan bagaimana kepemimpinan atau kepemerintahan dari seorang Prabowo? Secara hitung-hitungan, kalau PDIP mengusung Anies Baswedan, ini PDIP akan menang banyak. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena bukan tidak mungkin PDIP ini akan menjadi dampak luar biasa yang sekarang ini satu-satunya partai yang menyatakan langsung bahwa mereka akan menjadi oposisi. Walaupun secara spesifik Ibu Megawati tidak mengatakan itu. Jelas begitu kan ya. Artinya apa? Yang didorong di situ adalah malah 01 begitu kan ya. Kalau ini kalau Anies Baswedan tidak didukung oleh Nasdem, oleh PKB dan PKS, PDIP akan mendorong Anies Baswedan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selangkah ini menurut saya pribadi langkah yang tepat di situ begitu kan. Tapi ada tapinya nih begitu kan ya. Kabarnya Anies Baswedan ini menjadi rebutan. Mulai dari Kaisang, pengakuan Kaisang yang mengatakan bahwa dirinya akan ingin berduet dengan Anies Baswedan. Secara hitung-hitungan PSI sudah mengatakan ya, seperti Natali yang mengatakan bahwa sampai kiamat pun katanya begitu kan ya, PSI tidak akan pernah mendukung Anies Baswedan. Apakah seperti itu? Ini gimana konsepnya Kaisang ini begitu kan ya? Menurut saya pribadi, ya Anies Baswedan mau diduetkan dengan siapapun kayaknya begitu menang begitu kan ya. Karena nampaknya sekarang ini bagaimana Anies Baswedan dicegal oleh para pendukung-pendukungnya sendiri. Baik dari PKS, baik dari PKB, baik dari Partai Nasdem. Kalau memang Puan didorong atau mengakui bahwa PDIP tertarik usung Anies Baswedan, ini langkah yang tepat bagi seorang PDIP. Secara hitung-hitungan PDIP begitu besar ya.
dan bahkan ini akan dipersiapkan loh oleh PDIP begitu kan, walaupun mereka bukan kader. Tapi secara hitung-hitungan saya kira ini langkah yang baik begitu kan. Maka Anies Baswedan menjadi rebutan. Katanya banyak yang akan menyanyi Anies Baswedan begitu kan ya. Ada Ridwan Kamil ya, yang kemudian secara logis begitu kan ya, bagaimana PKS akan digoda oleh di balik ini semua begitu kan, di balik istana untuk mendukung Ridwan Kamil. Nah, apakah ini ada penjagalan? Kita lihat saja nanti begitu kan ya. Jelas sekarang mulai digoda begitu kan ya, PKB, Nasdem, lalu kemudian PKS katanya digoda agar tidak mendukung Anies Baswedan. Tapi saya yakin kalau PKS mendorong Anies Baswedan dan mendukung Anies Baswedan maju sebagai gubernur DKI Jakarta, PKB dan Nasdem akan mengikut. Ini barang bagus bos ya. Anies Baswedan ini barang bagus begitu. Mereka punya prestasi, kemudian punya gagasan, punya pengalaman, dan juga satu sisi mereka ya dikangenin oleh rakyatnya sendiri, yaitu masyarakat DKI Jakarta. Maka saya ini berasumsi bahwa Anies Baswedan akan menang. Saya yakin dan saya yakinnya gitu, yakinnya itu begitu kan. Maka kalau Puan ya menyebutkan nama Anies Baswedan ya, memang ini dipertimbangkan oleh partai ya dari PDIP. Ya, secara logika ini sangat bagus. Saya yakin dan saya yakinnya dan mendorong PDIP karena sekarang ini para pendukung-pendukung Anies Baswedan respect sekali kepada PDIP. Karena dianggap orang yang kemudian tidak tertarik, tidak tergoda pada bergabungnya kepada koalisi Prabowo. Itu ya kehebatan seorang PDIP. Tapi sayang, para buzzer-buzzer mau nggak begitu kan? Para simpatisan mau nggak kalau PDIP ya mendukung Anies Baswedan atau mendorong Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Lantas kader siapa lagi yang harus kita dorong PDIP hari ini? Kalau tidak mengusung Anies Baswedan. Ya bisa saja kalah 2 kali begitu kan. Artinya tidak punya kekuatan ya. Untuk melawan Jokowi di situ harus punya kekuatan yang sangat luar biasa di situ begitu. Bahkan menurut dia ya, PDIP ini akan realistis dalam mengusung sosok untuk kontestasi di Pilkada DKI Jakarta. Ya kalau mereka punya prestasi saya kira bukan tidak mungkin begitu kan, wakilnya dari PDIP. Bukan tidak mungkin juga satu sisi wakilnya dari PKS atau dari PKP bahkan dari Partai Nasdem. Maka saya katakan sejak awal Anies Baswedan mau diduetkan dengan siapapun, mereka akan menang. Tapi saya pribadi akan menolak kalau Anies Baswedan diduetkan dengan Kaisang. Mengapa saya tolak? Ya, karena secara hitung-hitungan begitu kan. Ya, kita lihat saja realitasnya. Bagaimana keputusan MA dan sebagainya begitu kan. Itu yang harus menjadi pertimbangan. Seandainya tidak ada putusan MA seperti itu begitu kan. Ya, maka welcome dengan siapapun begitu kan. Maka satu sisi Anies Baswedan tidak hanya mengandalkan para pendukung-pendukung mereka yang fanatik. Mereka harus berkolaborasi dengan pendukung-pendukung ya koalisi Prabowo. Nah, ini yang seharusnya terjadi begitu kan. Jangan lagi kemudian Anies Baswedan ya tidak belajar dengan Pilpres 2024 ini begitu kan. Artinya apa? Artinya harus belajar juga bagaimana Anies Baswedan mengambil hati dari pendukung-pendukung koalisi pemerintah. Mungkinkah para pendukung-pendukung koalisi pemerintah akan mendukung Anies Baswedan? Saya kira akan mungkin terjadi. Bagaimana ya mereka akan bisa melakukan itu? Ya kita banyak cara begitu kan. Dengan para para lobby-lobby politik yang ada, janji-janji politik yang ada begitu. Bukan tidak mungkin mereka. Atau bisa setidaknya wakilnya adalah dari Partai Golkar. Untuk merebut pendukung-pendukung dari kekuatan dari pendukung-pendukung Gibran di situ begitu kan. Maka ini banyak sekali catatan kami begitu kan ya ketika melihat dengan realitas yang ada sekarang ini Anies Baswedan nampaknya sangat baik begitu kan ya untuk untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saya kira kalau PDIP ini mau silahkan ya, dengan terhormat saya yakin dan saya yakinnya saya akan jelas ya, bahkan akan mendukung PDIP. Dalam artian kalau PDIP mengusung Anies Baswedan begitu kan. Maka saya banyak kemudian bertemu dengan teman-teman begitu kan ya. Sekarang ini melihat bahwa realitas yang di bawah ya, partai-partai yang condong begitu kan ya, yang dilihat oleh masyarakat hari ini adalah hanya PDIP.
Mengapa saya katakan begitu? Karena PDIP ini pertama, ya katanya digoda untuk jabatan mereka tidak mau dan bahkan menolak. Walaupun secara spesifik Ibu Megawati tidak mengatakan akan menjadi oposisi dan sebagainya. Tapi implementasi dari semua itu, dia akan menjadi oposisi begitu kan. Bisa saja yang disodorkan Anies Baswedan untuk bisa bertarung dengan Prabowo, yang dibalik ini semua adalah Jokowi. Bisa saja seperti itu. Ini bagus begitu kan, strategi-strategi politik yang dimainkan oleh PDIP. Tapi kalau PDIP mengusung kadernya sendiri, jelas mereka begitu ada nuansa-nuansa kekalahan di situ begitu kan. Karena bukan tidak mungkin dari partai koalisi Prabowo ini akan mendukung Anies Baswedan begitu kan. Entah wakilnya dari Partai Golkar, entah wakilnya dari Gerindra dan sebagainya. Tapi saya kira tidak mungkin begitu kan. Katanya PAN sudah mendorong anaknya begitu, diduetkan dengan Kaisang. Silahkan ya. Paling ya babak belur mereka tidak punya suara di DKI Jakarta. Ini gimana konsepnya? Seorang Jokowi sekarang mulai kebingungan begitu kan. Mulai kebingungan mereka. Karena Jokowi itu ya bagaimana posisi anaknya untuk didorong untuk maju. Tapi satu sisi ada yang kemudian stop dulu Pak, jangan maju. Ada yang kemudian wah ini sudah terbuka lebar. Undang-undang sudah terbuka lebar, leluasa. Ini kan kesempatan sebenarnya. Tapi ya lawan-lawan Anies Baswedan dengan siapapun begitu mereka akan keok. Ya kita lihat saja. Karena survei yang sekarang ini yang kita lihat adalah masyarakat DKI Jakarta bahwa Anies Baswedan itu punya potensial dan bahkan didorong oleh masyarakat untuk maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Keren bukan? Ini barang bagus bos, ya ini barang bagus begitu kan? Ya Anies Baswedan ini barang bagus. Maka saya pribadi begitu kan sangat menarik kalau kita Anies Baswedan didorong untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Bahkan masyarakat dan relawan-relawan hari ini, simpul relawan dari 22 relawan, katanya dan kabarnya sudah bergabung menjadi satu, akan mendorong dan mendeklarasikan Anies Baswedan maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Ini sih masuk akal di situ begitu kan ya. Dan lihat saja kepemimpinan Heru hari ini begitu. Lihat saja di situ. Heru bisa apa? Malah menjadi kontradiksi dengan masyarakat begitu kan ya. Jadi jalan satu-satunya ingin DKI Jakarta atau ingin Jakarta ini lebih maju, mending dipimpin Anies Baswedan begitu kan. Ya kan keren di situ begitu. Maka hitung-hitungan ini menurut saya pribadi luar biasa ya. Dan saya yakin dan saya yakinnya kalau PDIP atau Puan ya mereka bisa mengajak bekerja sama dengan Anies Baswedan, bukan tidak mungkin ya PDIP akan mendorong Anies Baswedan tidak hanya di Gubernur DKI Jakarta, mereka akan ya didorong untuk menjadi calon presiden, bukan tidak mungkin itu. PDIP untuk melenggang masuk ke Jakarta kembali kan? Ya, saya dari dulu saya tidak pernah mendukung Pak Anies. Seandainya Pak Anies bisa menumbangkan rezim dinasti politik, saya akan mendukung Pak Anies. Orang kalau tidak bisa bekerja, masih bisa dibimbing dan diajari. Tapi kalau orang yang rakus akan kekuasaan, itu sudah watak. Salam waras.